Penasihat yang ajaib bagi setiap kami, untuk menyertai kami dalam menjalani kehidupan kami, Tuhan, sehingga kami boleh mampu melewati segala persoalan, bahkan kami boleh mampu menanggung segala perkara di dalam Engkau, sebab Engkau telah memberikan kekuatan bagi setiap kami. Hari ini kami bersukacita sebab kami berada dalam hadirat Tuhan. Kami berada dalam hadirat Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih, dan pada pagi hari ini kembali kami siapkan hati untuk sambut firman. Mari Tuhan berbicara pada kami. Tuhan mendidik kami, membimbing kami. Urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu. Biarlah Engkau memberkati setiap perkataan hamba-Mu dan urapan yang baru, sehingga firman-Mu hari ini menghiburkan. Firman-Mu membukakan pengharapan yang baru. Firman-Mu memberikan terang bagi setiap kami. Hari ini kami semua diberkati, baik umat yang hadir di sini maupun umat yang juga beribadah lewat live streaming. Tuhan memberkati setiap umat. Terima kasih Bapa surga. Kami sambut dengan sukacita firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Selamat kembali ya. Salam Ibu Bapak. Shalom. Haleluya. Ya, puji Tuhan ya. Nah, sebenarnya pada pagi hari ini saya rindu ya, ada persembahan dari anak remaja. Tapi rupanya berapa kali anak remaja rupanya mundur-mundur terus ya. Saya minta minggu depan tidak ada mundur lagi ya, untuk memberikan persembahan yang terbaik. Saya percaya sepanjang minggu ini saudara punya kesaksian-kesaksian indah, pengalaman bersama dengan Tuhan. Saudara, barangkali ada yang mau menyaksikan ya pengalaman bersama dengan Tuhan untuk sepanjang minggu ini? Ada? Haleluya. Tidak ada? Baik, kalau gitu kita siapkan hati, kita sambut firman Tuhan. Pagi ini saya akan sampaikan tema khotbah tentang tetap berpengharapan di tengah prahara dunia ya. Karena itu saya undang seluruh jemaat Tuhan untuk membuka kitab Nabi Yeremia pasal yang 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kitab Nabi Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai 6 saya akan bacakan untuk
seluruh sidang Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekolya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Haleluya. Saudara, hari ini saudara bersuka cita? Amin. Ya. Maka pagi hari ini saya sampaikan satu tema khotbah. Tetap miliki pengharapan di tengah prahara dunia. Saudara Tuhan. Nah, pada ayat yang sudah kita baca dalam kitab Nabi Yeremia, ya. Pada zaman Nabi Yeremia, yaitu tepatnya pada waktu orang Israel masuk ke dalam pembuangan yang pertama, saudara, pembuangan yang pertama. Kita tahu 100 tahun sebelumnya orang-orang Israel yang di sebelah utara sudah masuk dalam pembuangan, dan ini Israel Selatan, yaitu kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda kurang lebih tahun 605 diserang oleh pasukan Babilonia, yang pada waktu itu Babilonia dikuasai oleh Raja Nebukadnezar. Ya, salah satu jenderalnya yang sangat ternama pada waktu itu yaitu Nebuzaradan, mungkin masih ada hubungan saudara. Ya, Nebukadnezar, Nebuzaradan, memimpin pasukan Babilonia untuk mengepung Yerusalem. Namun jauh sebelum itu, seorang nabi yaitu Nabi Yeremia telah menubuatkan hal ini, bahwa Yehuda akan masuk ke dalam pembuangan di Babilonia selama 70 tahun. Ya, yaitu untuk menghapuskan kefasikan dan juga membuat tahun Sabat bagi tanah di mana mereka telah tinggal. Karena selama mereka tinggal tidak pernah memberikan tahun Sabat kepada tanah di mana mereka tinggal. Nah, saudara Tuhan, namun kita tahu seluruh pembesar kerajaan mulai dari raja menentang nubuat ini, saudara. 23 tahun Nabi Yeremia menubuatkan hal ini, dan dia harus menderita karena apa? Karena khotbah-khotbah yang disampaikan itu ditentang oleh umat Tuhan, mulai dari raja sampai kepada rakyat, saudara Tuhan. Namun firman Tuhan pasti terjadi. Biarpun orang menolak firman Tuhan, tapi firman Tuhan harus terjadi. Saudara, tahun 605 Yerusalem dikepung oleh tentara Babilonia dan ditaklukkan. Masyarakat diangkut ke dalam pembuangan sebagai budak. Bahkan berapa gelombang pengangkutan penduduk Yerusalem dibawa ke Babilonia. Dan di sini dikatakan bahwa pada ayat yang pertama tadi atau ayat kedua, itu terjadi sesudah Raja Yekolya beserta ibu suri,
pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Saudara, bukan hanya tentara, bukan hanya orang-orang yang masyarakat biasa yang ditawan, dibawa ke Babilonia, tetapi sudah masuk menjara ke wilayah istana. Saudara, di sini dikatakan bahwa Raja Yekonya beserta ibu suri, pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda di Yerusalem, bahkan tukang-tukang semua diangkut dalam pembuangan. Dan pada waktu itu anak-anak muda yang hebat, ya, di antaranya ada Daniel, ya, kita tahu Azaria, ya, ada Sadrak, Mesak dan Abednego itu, saudara, saudara dikasih nama Babilonia, kasih Tuhan. Ya, ini anak-anak muda pada waktu itu dia masih remaja, ikut diangkut ke dalam pembuangan. Kasih Tuhan, peristiwa ini sangat memilukan, saudara. Ya, mengapa Tuhan izinkan semuanya itu terjadi? Nah, ada begitu banyak orang yang tidak mengerti mengapa semua persoalan itu diizinkan terjadi, padahal mereka itu adalah bangsa yang kudus, umat pilihan Tuhan. Tapi mengapa semua masalah ini bisa terjadi dialami oleh mereka? Dan Tuhan seolah-olah berdiam diri. Bahkan saya percaya ketika mereka diserang oleh tentara Babilonia, saudara, mereka juga berteriak, berseru, berdoa kepada Tuhan. Saya percaya mereka juga berpuasa ketika mereka dikepung. Tapi mengapa tidak ada jawaban? Saudara Tuhan, mengapa tidak ada jawaban? Seolah-olah buntu semuanya. Karena apa? Karena ini sudah masuk dalam rancangan Tuhan. Ya. Firman Tuhan berkata, seperti tingginya langit dengan bumi, demikianlah tingginya pikiran Tuhan dengan pikiran kita. Kita maunya kan yang baik-baik semuanya, aman-aman semuanya. Tapi Tuhan mengerti lebih daripada apa yang kita pikirkan untuk kebaikan saya dan kebaikan saudara, untuk kebaikan umat Tuhan. Kalau persoalan terjadi, bahkan persoalan yang berat terjadi, saudara, ada maksud Tuhan yang sangat baik. Yang kita mengenal pada ayat yang ke-11 pada Yeremia pasal 29 yang biasa kita baca juga, saya akan bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kasih Tuhan. Nah, kita tahu setelah sekarang ini jauh telah melewati segala persoalan Israel, ya, sekalipun bangsa ini jumlahnya tidak terlalu besar seperti Indonesia yang penduduknya 267 juta sekarang, ya. Namun sekalipun Israel kecil, powernya luar biasa. Karena apa? Hasil didikan daripada Tuhan. Nah, kita akan melihat peristiwa, kembali kepada peristiwa penaklukan Yerusalem. Ketika terjadi penaklukan itu, masyarakat Yehuda mengalami suasana yang kacau banget. Kacau banget. Ada banyak anak yang kehilangan orang tuanya. Esther, ya, salah satu orang buangan, waktu itu masih kecil dia. Dia harus kehilangan orang tuanya. Dia jadi anak yatim piatu. Dia dibesarkan oleh sepupunya. Sekaligus sepupunya sebagai orang tuanya, yaitu Mordekai. Mordekai, sepupu daripada Esther yang membesarkan Esther. Kasih Tuhan. Banyak anak kehilangan orang tua karena meninggal. Dia jadi korban dalam peristiwa itu. Apa ini tidak sadis? Apa ini tidak mengenaskan? Sepertinya semuanya mengenaskan dan ada harapan. Ya. Kemudian ada istri, ada perempuan-perempuan yang terpaksa, ibu-ibu terpaksa jadi janda. Karena apa? Banyak laki-laki, suami-suami yang mati dalam peristiwa itu. Ada juga banyak duda-duda. Halo, haleluya. Ya, duda-duda juga. Saya kasih Tuhan, karena apa? Ya, istrinya juga mati dalam peristiwa itu. Ya, banyak keluarga-keluarga terpisah satu dengan yang lain. Terpisah.
satu dengan yang lain. Bahkan saudara juga terpisah satu dengan yang lain. Karena kekacauan itu terjadi luar biasa, saudara Tuhan. Ya. Nah, kemudian yang jelas semua rencana, baik rencana pribadi, rencana keluarga, rencana sebuah kota, rencana satu negara, hari itu buyar. Semua planning, semuanya tidak ada lagi, saudara, yang bisa dijalankan. Karena apa? Hancur lebur. Ya, seolah-olah tidak ada harapan lagi. Ini mempengaruhi kondisi psikologi setiap orang. Ya, akhirnya orang bisa mudah marah, emosi, depresi. Bahkan, ya, kalau sudah depresi tidak tertolong, ya itu tadi. Ya, nasi masih enak, ya, pikirannya macam-macam. Saya kasih Tuhan. Nah, kemudian yang paling kita harus perhatikan, orang kehilangan pengharapan untuk hidup. Kalau orang kehilangan pengharapan untuk hidup ini, minimal itu yang akan terjadi bisa gila, saudara. Haleluya, ya. Dan yang paling parah itu bisa bunuh diri. Saya disampaikan dari tempat ini, jangan punya pikiran ke sana. Sebab siapapun yang bunuh diri, mati bunuh diri, tidak ada pengampunan lagi. Tidak ada jalan bagi dia untuk menerima keselamatan, saudara. Karena dia apa? Menghina Sang Pencipta, ya. Dia membinasakan bait Tuhan. Bait itu adalah tubuhnya. Siapa yang membinasakan bait Allah, ya, akan dibinasakan oleh Tuhan. Karena itu, apapun persoalan yang kita hadapi hari ini, dengar baik-baik firman Tuhan. Haleluya, ya. Dan ya, buka hati lebar-lebar untuk legowo menerima firman Tuhan. Jangan marah ketika engkau mendengar firman Tuhan. Amin. Iya. Jangan a priori atau saudara ujon. Wah, ini Pak Pendeta ini mau ngantemi saya. Tidak ada. Ya, firman Tuhan disampaikan itu murni. Tidak ada saya maksud untuk ya hantam sana hantam sini. Tidak ada. Firman Tuhan yang disampaikan itu murni untuk kebaikan kita. Saya sebagai gembala menyampaikan firman Tuhan untuk membimbing umat Tuhan ke dalam seluruh kebenaran Allah, untuk mendidik umat Tuhan kepada seluruh jalan Tuhan, ya, kebenaran Tuhan, dan untuk membawa umat Tuhan ke padang yang berumput hijau dan air yang tenang, supaya apa? Jiwanya tenang, hidupnya tentram, diberkati. Hanya itu saja tujuannya, ya. Kalau firman Tuhan bertentangan dengan hidup kita, bukan firman Tuhan yang salah, kita mesti koreksi itu, ya kan? Bahkan firman Tuhan dikatakan, kalau toh firman Tuhan itu datang seperti pedang, kadang-kadang dalam hidup kita, bersyukur. Karena apa? Tuhan sedang membersihkan hidup kita. Bahkan terkadang firman Tuhan juga datang seperti api, kepanasan rasanya. Bersyukur. Karena apa? Tuhan sedang menguduskan hidup kita, memurnikan hati kita, membakar segala hal yang tidak berkenan, supaya apa? Hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya semuanya rindu hidupnya berkenan. Amin. Iya, kita mau nyanyi Ku Rindu Hati Yang Murni. Kita senang nyanyi lagu itu, Bang. Ku rindu hati yang murni, hati yang melekat kepada Tuhan senantiasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan ketika masalah itu datang kepada kita? Bukan hanya masalah, ya, yang terjadi dalam keluarga kita, tapi sekarang menyangkut masalah seluruh dunia. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudara kasih Tuhan, ya, kita lihat dalam 1 Petrus, surat Petrus yang pertama, pada pasal yang keempat ayat yang ke-7. Kita akan baca ini bersama-sama. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7, ya. Sudah ketemu? Mari kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasalah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa.
Haleluya. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, ketika masalah apapun terjadi dalam hidup kita, kuasailah diri dan jadilah tenang. Amin. Iya. Kuasai diri, bagaimana menguasai diri? Ya, kita menguasai pikiran kita. Kita menguasai perasaan kita. Ya tak? Menguasai emosi kita. Sebab apa? Dalam keadaan kacau balau, orang biasanya mudah sekali, ya tak? Terprovokasi. Dalam keadaan yang panik, orang mudah terprovokasi, bahkan orang mudah terseret dengan berita-berita hoax atau hoax. Ya, orang mudah terseret dengan berita-berita hoax, saudara. Haleluya. Ya. Sehingga kalau sudah terseret, terombang-ambing, ya. Kalau sudah terombang-ambing, ya, tidak tertolong, tenggelam. Kalau sudah tenggelam, hilanglah. Saudara itu. Ya. Kenapa? Karena tidak memperhatikan, ya, keadaannya. Saudara Tuhan, sekali lagi saya akan bacakan, ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasalah dirimu dan jadilah tenang. Ya. Tidak memperhatikan dirinya, tidak berusaha menguasai dirinya sehingga dia gampang terbawa arus. Makanya sekali lagi saya minta satu orang membaca Ibrani pasal yang kedua, ayat yang pertama, ya, dengan suara yang lantang tentunya. Ya. Nah, Ibrani pasal yang kedua, ayat yang pertama. Tidak ada yang baca? Saya bacakan. Ya. Saya akan bacakan. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan dibawa arus. Dalam situasi seperti ini, saya mesti ingatkan pada seluruh jemaat Tuhan, supaya kita ini benar-benar menguasai diri, menguasai pikiran kita, ya toh? Menguasai perasaan kita, ya, dan jangan biarkan kita diseret-seret dengan berbagai macam berita, diseret-seret dengan berbagai macam gosip, diseret-seret dengan berbagai macam cerita dan sebagainya, saudara, yang pada akhirnya justru menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Haleluya, sekasih. Sebab dalam situasi seperti itu ada saja muncul orang-orang yang cari, ya, yang cari kesempatan di dalam kesempitan, biasanya begitu, ya. Ya. Cari kesempatan di tengah-tengah kesempitan. Ya. Bahkan cari untung di tengah-tengah ketidakberuntungan banyak orang. Ini berbahaya, sobat-sobat. Ya. Nah, kita juga harus mengenal yang pertama, gembala jiwa kita, yaitu Tuhan dengan benar. Kita akan bisa tenang dalam hidup ini kalau kita ini dekat dengan Tuhan. Katakan pada kiri kanan saudara, engkau akan tenang kalau engkau dekat dengan Tuhan. Ya. Dalam Mazmur pasal 62, hanya dekat Allah saja aku tenang. Orang akan bisa mendekat dengan gembala agung, yaitu dengan Tuhan, kalau kita memiliki pikiran yang baik. Ya. Kalau kita memiliki pandangan yang baik, penilaian yang baik dengan Tuhan, maka kita akan bisa dekat dengan Tuhan. Tapi kalau orang sudah mulai marah dengan Tuhan, mengatakan, oh Tuhan tidak baik. Oh, kenapa Tuhan tidak mendengar doa saya? Mengapa Tuhan membiarkan saya dipecat dari pekerjaan? Mengapa Tuhan membiarkan saya, ya, mengalami penyakit? Mengapa Tuhan membiarkan saya hari ini saya tidak punya duit sama sekali? Ada yang tidak punya duit sama sekali? Boleh angkat tangan, saudara. Ya, mengapa semuanya terjadi? Saudara kasih dalam Tuhan, ya memang itu pekerjaan iblis, ya.
Ya, iblis berusaha untuk menghancurkan. Ya, segala penilaian kita, pemikiran kita yang baik terhadap Tuhan. Nanti saudara bisa baca kembali dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga itu, ya, atau bisa ditayangkan Kejadian pasal yang ketiga ayat yang kedua. Ya, saya akan bacakan atau ayat pertama, ayat yang pertama, Kejadian pasal 3 ayat pertama. Ya, adapun ular ialah yang paling cerdik dan segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan. Perhatikan, ya. Pada pasal yang kedua, Tuhan memberikan perintah kepada manusia setelah Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden, ya. Tuhan berkata, semua pohon yang ada di dalam taman ini boleh kamu makan buah. Tetapi setan datang dan berkata, ya, tentu, perhatikan, tentu. Ini bahasa tentu ini, kata tentu ini bisa saya ganti dengan sesungguh-sungguhnya. Gitu ya. Tuhan berfirman, tentu Allah berkata, tentu Allah berfirman, ya. Ya, semua pohon yang ada di taman, dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan. Perhatikan, ya. Iblis ingin berusaha mencuri, ya, kebenaran itu dalam hati setiap kita. Sebab pekerjaan iblis, ya, pada Yohanes pasal 10 ayat 10 bagian A, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang dicuri? Yaitu kebenaran firman. Ya. Pengenalan kita akan Tuhan itu yang dicuri, baru kemudian bisa dibunuh. Apa dibunuh? Kerinduan untuk mencari Tuhan dibunuh, saudara. Ya, kerinduan untuk beribadah dibunuh. Kemudian dibinasakan sama sekali. Hanya itu tujuan daripada iblis. Tetapi Yesus datang, tapi aku datang supaya mereka, yaitu kita semuanya, mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya. Kalau saudara baca dalam Yohanes pasal 10 tadi, ya, yang sudah saya sebutkan tadi tentang gembala yang baik, ya. Ya. Yesus berkata pada ayat yang ke-11, saya lanjutkan, ya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-domba. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu, baru lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Perhatikan baik. Tuhan adalah gembala yang baik, dia bertanggung jawab atas kehidupan saya dan kehidupan saudara. Ya. Tahun 1000 sebelum Masehi, ya, kurang lebih 1030 sebelum Masehi, seorang raja Israel yang luar biasa telah menuliskan ini menjadi sebuah lagu, ya, yang sangat terkenal sampai hari ini. Mazmur pasal 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Nanti saudara lanjutkan sendiri. Kalau saya nyanyi lagu ini, saudara bisa tenang hati. Kenapa? Kita diingatkan bahwa Tuhanlah gembala kita, tidak akan dibiarkannya kita. Amin. Dia gembala yang sangat bertanggung jawab atas kehidupan kita. Dan yang berikutnya, saudara, ya, yang berikutnya. Nah,
Di dalam gereja lokal, Tuhan tempatkan gembala-gembala. Saudara, kehidupan umat Tuhan, domba-dombanya Tuhan, jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan akan berada di dalam suasana damai sejahtera kalau mau mendengar suara gembalanya. Saudara, memang ya, setiap gereja Tuhan tempatkan ada 5 jabatan. Ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, ada guru. Semuanya bekerja untuk membangun umat Tuhan, untuk memelihara umat Tuhan. Saudara Tuhan, tapi gembala saudara punya pekerjaan yang luar biasa. Saya ngomong begini bukan karena saya ditempatkan oleh Tuhan sebagai gembala daripada jemaat. Saudara, ya, luar biasanya apa? Seorang gembala harus dalam keadaan baik, tidak baik, suka, tidak suka, harus selalu memperhatikan, memperdulikan, dekat dengan jemaat. Saudara, kadang-kadang saudara, kalau saya khotbah di luar, mungkin habis khotbah selesai, pulang saya. Ya, kalau misalnya ada yang tersinggung dari khotbah, marahnya dengan Pak Gembala. Amin. Ya, saudara, kadang-kadang juga begitu. Kita undang ada hamba Tuhan lain datang, kemudian ada jemaat yang tersinggung banyak. Wah, ini pesanan dari Pak Gembala. Saya tidak pernah ya mesen-mesen khotbah, tema khotbah apa. Kadang-kadang tema saya kasih temanya. Tapi pesan begini, pesan udah, saya tidak mau begitu. Saya mau sungguh-sungguh hamba Tuhan berbicara itu dari dalam hati. Apa yang Tuhan taruh bukan dari suara saya, bukan pesanan saya, tapi biarlah Tuhan yang berbicara melalui hambanya. Saya mau mendengar. Saudara kasih Tuhan. Demikian pula, ya. Nah, gembala itu dalam memberikan khotbah pengajaran, kadang-kadang ada jemaat yang sakit hati, bisa marah-marah. Saya tanya saudara, ada yang pernah marah-marah dengar khotbah? Dengan firman Tuhan, ya. Nah, dan gembala harus senantiasa ya berada di situ, ya, dan merawat gembala, saudara. Dan saya minta kita, ya, sekalipun mungkin terjadi kesalahpahaman dan sebagainya, mari tempatkan diri kita sebagai domba-domba yang baik, yang dipercayakan oleh Tuhan untuk digembalakan seorang gembala. Seorang gembala yang baik tidak akan sembarangan, ya. Tiba-tiba ambil pisau langsung sebelah, dombanya enggak gitu. Itu bertanggung jawab di hadapan Tuhan, ya. Nah, keinginan saya, kerinduan saya sebagai gembala yang Tuhan tempatkan adalah supaya saudara hidup dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, dalam kasih Tuhan, supaya saudara mengenal gembala yang agung, dan supaya selamat saudara, ya, sampai langkah yang terakhir masuk ke surga. Itu tujuan utama, ya. Sampai memang saya punya kerinduan, punya visi ke depan untuk kehidupan saudara, kehidupan anak cucu saudara ke depan, ya. Saya persiapkan hal itu. Saya sebagai gembala mempersiapkan generasi yang akan datang untuk apa? Untuk menerima segala rencana dan berkat dari Tuhan, untuk dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi, bukan hanya bagi jemaat, bukan hanya bagi pulau ini, tapi bagi lingkup yang lebih luas, bagi bangsa dan negara ini. Saudara, saya punya tanggung jawab seperti itu. Karena itu jangan sampai saudara melawan gembala. Saya mau begini bukan karena saya gembala, saudara. Jangan melawan seorang gembala. Ini akan membahayakan hidup saudara, ya. Nah, kalau kita lihat dalam Ibrani, ya, pasal yang ke-13, ada nasihat yang baik untuk kita dengar. Ibrani pasal 13 ayat 17, ya. Demikian firman Tuhan. Ibrani pasal yang ke-13 ayat 17, ya. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Perhatikan baik-baik, ya.
domba-domba yang mendengar suara gembalanya. Kadang-kadang ada orang yang tidak suka, ya, bisa gosok sana gosok sini dan sebagainya, ya, bisa diadu dengan gembalanya. Ini berbahaya. Ya, saya ngomong dari mimbar, apa saya pikirkan, selalu saya berpikir yang jernih, bersih, ya. Tidak ada niat jelek dalam nasihati, dalam membimbing, dalam sampaikan firman Tuhan untuk jemaat Tuhan. Selalu ingin bagaimana yang terbaik, ya, yang ingin saya sampaikan untuk semua jemaat. Karena itu firman Tuhan ajarkan kepada kita, ingatkan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, ya, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Saudara mungkin tidak sadar, mungkin kalau kami dengan Ibu Gembala, ya, dalam malam berdoa sebut namanya si A satu-satu. Yang sedang dalam pergumulan, sedang dalam permasalahan, lebih banyak kami sebut namanya. Saya sebut, ya, si A, si B, si C dan sebagainya. Tuhan dengan segala persoalannya. Kadang-kadang dalam, ya, doa bersama, saya tidak mungkin bisa mengutarakan ini persoalan jemaat ini sampai sendiri, tidak bisa, ya. Yang paling tahu paling Ibu Gembala, ya, ini persoalan jemaat ini begini. Saya tidak mungkin sampaikan kepada umat Tuhan hal-hal yang paling, ya, paling pribadi, tidak bisa. Saya harus berdoa sendiri untuk saudara, demi kebaikan saudara semua. Ini dilakukan oleh Gembala, suka sentuh, ya. Karena itu juga ada warning lagi, ya, dalam 1 Tawarin pasal yang ke-16 ayat 22 itu, ya. 1 Tawarin pasal 16 ayat yang ke-22, ya. Ini ada peringatan untuk setiap orang, jangan mengusik orang-orang yang kurapi dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabi, ya. Nah, seorang gembala akan berani berkorban, bahkan pasang badan untuk domba-dombanya. Tetapi seorang upahan, saudara, akan lari ketika menghadapi masalah. Puji Tuhan, saudara, saya mengingat, ya, Tuhan percayakan untuk membalakan jemaatnya di tempat ini sejak tahun 95 akhir, ya. 95 akhir sampai hari ini, saudara. Sekarang tahun 2020. Lumayan juga sebenarnya. Cukup waktu yang bukan pendek, ini waktu yang panjang. Banyak suka duka kami alami, banyak persoalan pergumulan yang telah kami alami, dan kami melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Suka sentuhan, ya. Nah, saya juga melihat ini orang-orang yang, ya, suka mengusik hamba Tuhan, ini sangat berbahaya, ya. Karena itu mari kita perhatikan baik-baik bagaimana kita menjaga sikap kita. Dalam keadaan kalut sekalipun, jangan sampai kita ini tidak bisa menguasai diri, terprovokasi, terbawa-bawa arus, ya, terbawa-bawa arus. Ingat Musa, ya, zaman Musa dalam Bilangan pasal 16 kalau salah itu, ya, Musa, Harun dan Miriam. Memang Musa adalah yang termuda, saudara termuda. Harun dan Miriam adalah kakak daripada Musa. Suka sentuhan, ya. Dalam satu peristiwa, Miriam, ya, ngomongin Musa tak karu-karuan. Akhirnya yang marah siapa? Yang marah Tuhan, ya. Tuhan marah, akhirnya Miriam dikasih penyakit kusta, ya, dikasih penyakit kusta, harus tinggal di luar, ya. Suka sentuhan sampai akhirnya ketika, ya, Musa mau, ya, berdamai, dipulihkan keadaan Miriam. Kita harus perhatikan hal seperti itu. Kemudian berikutnya, saudara, ya, yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi keadaan yang sulit atau keadaan yang bisa mengacaukan, ya, situasi kehidupan ini, saudara. Mari kita merenungkan dan berpegang kepada setiap janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Apa yang diperlukan untuk orang hidup ini bisa kuat? Sebuah pegangan.
Saudara, orang dunia biasanya punya pegangan masing-masing. Ada juga anak-anak berpegangan pada apa? Petuahnya orang tua. Ya, yang baik tidak apa-apa. Iya kan? Tidak mungkin orang tua itu jelomprong nih, itu ya? Mencelakakan, gitu ya. Ya. Ada juga yang berpegang, ada yang supaya kuat merantau bisa ya selamat. Ada yang pegang jimat. Saya tanya, ada yang pegang jimat di sini? Ya, beberapa waktu yang lalu ada beberapa jemaat yang pegang jimat. Saya khotbah, habis selesai ibadah dia datang pada saya, Pak, Bapak kok tahu saya pegang jimat? Oh, firman itu. Ya. Ya. Akhirnya saya tanya, apa kamu bawa jimat hari ini? Dia bawa. Dia ambil tuh di dompetnya. Jimat itu di dompetnya sudah. Ya, itu hanya sebuah kertas ditulisi dengan huruf. Ya tentu dengan huruf, saudara ya. Dan dibungkus dengan kain kafan. Kain kafan, kainnya orang mati, saudara. Supaya selamat. Ya. Akhirnya saya jualkan, saya putuskan. Akhirnya saya bakar itu jimatnya itu. Saya bakar di sebelah itu. Biarpun kecil loh, saudara. Asapnya bisa hitam, bau busuk, saudara. Karena apa? Ada kuasa yang lain. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya bakar sebuah keris. Saudara, keris ini sudah dibuang sama pemiliknya 3 kali. Balik lagi, saudara. Keris ini bisa balik lagi dan keris ini datang sendiri. Saudara, keris ini datang sendiri. Rupanya telusuk, ya telisik punya telisik. Keris ini peninggalan dari kakek buyutnya. Saudara, ketika saya berkunjung ke rumah beliau, ya, dia cerita itu, Pak, saya sekarang umur sekian, tapi saya punya masalah. Apa? Saya ini punya keris, Pak. Dibuang juga tidak bisa, ya. Kalau udah dibuang bagaimana, Pak? Gitu ya. Akhirnya mana kerisnya? Keluarkan kerisnya. Nah, saya tanya, maksudnya Bapak ini bagaimana? Pak, ini sudah saya panggilkan Pak pemangku, tak suruh bawa. Pak pemangkunya tidak berani. Kenapa? Ketika dimantrainya keris ini berdiri sendiri. Ya. Dan keris ini pernah dibawa ke Amerika. Sekian tahun berada di Amerika, keris ini ikut terus, saudara. Kalau dia tinggal di satu rumah saja, dia tinggal di sebuah kamar, malam-malam keris ini bisa nyari dia. Berupa sinar, seret masuk ke lemari, krenek-krenek, wah kerisnya masuk. Ya. Ya, karena ada kuasa di balik benda yang kecil itu. Akhirnya saya tanya, bagaimana Bapak? Sekarang tak serahkan sama Pak Pendeta saja, bagaimana baiknya? Sudah ikhlas, ya, ikhlas. Itu kalau dijual mahal, sobat. Ya, dijual mahal. Akhirnya saya bawa ke gereja, ya, karena malam saya dan langsung selesaikan. Besok saya selesaikan. Ibu gembala marah-marah, ojo dibawa ke dalam. Kerisnya, saudara. Ya, akhirnya tak tahu di mobil aja lah, biar mau protekkan di situ. Saya udah doa, saudara. Besoknya pagi-pagi saya ambil, ya, saya doakan, saya putuskan kuasanya, saya bakar. Saya bakar sampai lama itu enggak apa-apa, ya, ya. Sampai akhirnya saya bakar itu keris kecil, baunya kembang itu luar biasa, bau kembang sama bau agak sedikit bau bangkai, ya, itu kuat sekali baunya, saudara. Kemudian saya hancurkan keris itu, hancurkan, jeret, selesai, cuma segini aja, mungkin penuhnya itu ya. Nah saya buang, jadi saya buang, kemudian saya ditelepon sama pemilik keris ini. Beberapa hari kemudian, mereka dasar tidur. Kenapa? Mikirin nanti apa yang terjadi dengan Pak Yonatan. Saya bilang, ya, I'm okay, I'm fine. Ya, biasa saja. Ya. Akhirnya kami datang ke rumahnya sana, tak jelaskan. Ya, nggak apa-apa. Karena apa? Firman Tuhan katakan, ya, di dalam Yesus kita diberi kuasa. Katakan pada kiri kanan saudara, engkau punya kuasa yang dahsyat. Haleluya, ya. Ya. Jadi apa yang harus kita pegang itu firman Tuhan. Ya,
Firman Tuhan itu adalah pegangan hidup kita. Orang yang berpegang kepada firman Tuhan akan kuat menghadapi masalah apapun. Ya. Nah, apa firman Tuhan ini? Ya, yang kita miliki ini, Alkitab kita ini ayatnya begitu banyak, saudara. 31.173 ayat. Mana yang saudara pegang? Saya ingin tanya saudara, ya. Dari 31.173 ayat, siapa yang hafal 5 ayat? Tolong angkat tangan. Nanti tak kasih berkat. Oh, hafal ya? Ya nanti dibuktikan, ya. 5 ayat. Ya. Haleluya, ya. Saudara Tuhan. Ya, tapi harus pas. Nah, ya. Kalau ada salah-salah, tak jadi dapat berkat. Nah, saudara Tuhan, ya. Mari kita perhatikan, kita buka Yesaya 41 ayat 10 sampai ayat yang ke-13, ya. Apa firman Tuhan? Nabi Yesaya ini hidup kurang lebih tahun 670 sebelum Masehi, ya. 670, 600, ya antara itu ya. Ya. Maksudnya pelayanannya. Tahun itu. Yesaya pasal 41 ayat 10 sampai 13. Setiap orang Kristen perlu mendengar ini, ya. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, amin. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan mereka akan seperti tidak ada dan hampa. Perhatikan baik-baik. Ini firman Tuhan disampaikan untuk umat Israel, dan hari ini disampaikan untuk umatnya yang ada di sini. Dan yang mendengar khotbah saya dimanapun sedang berada, intinya adalah jangan takut karena aku, yaitu Tuhan, menyertai engkau. Ya, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Dua hal ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, jangan takut. Ya, kita harus memiliki mutu hidup bagi orang Kristus, mati itu untung. Ya, di dalam Tuhan. Karena apa? Baik hidup maupun hidup sekarang maupun hidup yang akan datang sudah diberikan oleh Tuhan kepada saya dan saudara. Bahkan masa depan kita dirancang oleh Tuhan bukan hanya untuk 10 tahun, 15 tahun, 25 tahun ke depan, tapi sampai kepada masa yang kekal. Bahkan Tuhan sudah merancangkan, Tuhan sekalipun langit dan bumi ini akan berlalu, bagi saya dan saudara yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, Tuhan sediakan langit dan bumi yang baru. Apa yang kurang? Untuk masa yang jauh saja sudah Tuhan pikirkan, sudah Tuhan rancang. Apalagi untuk kehidupan kita hari ini. Jangan pernah takut. Amin. Dan menghadapi masa depan, anak-anak muda jangan pernah takut. Optimis, buka matamu. Amin. Lihat rancangan Tuhan yang indah atas kehidupan. Jangan bermimpi, ya, untuk minum baygon. Amin. Ya, jauhkan hal itu. Ya, minuman yang lain masih banyak yang enak. Haleluya. Ya, haleluya. Sekasih Tuhan. Kemudian yang berikutnya dalam Yeremia pasal 30 ayat 10 sampai 11, kitab Nabi Yeremia pasal 30 ayat 10 sampai 11 saya akan bacakan demikian. Ya. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub, demikianlah firman Tuhan, jangan gentar, hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari tempat pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejarnya, sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan. Tapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersama. Perhatikan, ini sama saja sebenarnya. Ya, jadi Tuhan yang diberikan kepada umat Israel
baik melalui Nabi Yesaya maupun melalui Nabi Yeremia. Ya, dua hal tidak boleh ada pada kita, rasa takut dan bimbang. Kita pegang itu janji Tuhan, ya, itu pasti digenapi. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga dalam Yohanes pasal 14 ayat 27, Yohanes pasal 14 ayat 27, ya, apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus untuk saya dan untuk saudara semuanya, ya. Yohanes pasal 14 ayat 27 saya akan bacakan demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Perhatikan, ya, Tuhan memberikan, meninggalkan bagi kita damai sejahtera yang sejati. Damai sejahtera yang tidak sama yang disediakan oleh dunia. Dunia juga menyediakan damai sejahtera, tapi tidak sama. Bedanya di mana? Damai sejahtera yang dari Tuhan itu terpancar dalam hati dan memberikan pengaruh keluar. Tapi damai sejahtera yang dunia berikan itu berasal dari luar dan, ya, berimbas ke dalam kehidupan. Ya, sehingga ketika di luar kacau, maka kacau juga hatinya. Ya, haleluya. Tetapi damai sejahtera yang dari Tuhan, Tuhan berikan dalam hati kita. Sekasihan Tuhan, saudara yang ada di dalam Yesus, dalam perlindungan Tuhan, apapun persoalan, saudara akan tetap tenang. Makanya jangan takut dan jangan khawatir, jangan gelisah hatimu, sebab apa? Tuhan meninggalkan bagi kita damai sejahteranya yang melampaui segala akal, segala keadaan kita. Tidak masuk akal rasanya, kok bisa damai sejahtera sedangkan kondisi kacau, keuangan mungkin hari ini tidak baik, tapi kok bisa damai? Itulah bedanya. Sekasihan Tuhan, dan itu tetap tinggal di dalam Tuhan. Jangan pernah berpikir saudara mau lari dari Tuhan. Ya, saudara akan menjadi makanan daripada serigala. Apa bedanya serigala dengan domba? Saudara, kalau domba itu kalau ketawa manis, amin? Ya, coba lihat ketawanya saudara. Ya, domba itu ketawanya manis kecuali yang pakai masker. Haleluya, udah kelihatan ketawa. Ya. Tapi kalau serigala ketawa mengerikan. Saudara tahu serigala ketawa? Tunjuk gigi. Mengerikan. Kalau ada dua saja serigala ketawa, waduh, suasana jadi mencekam. Sekasihan Tuhan yang ketiga, saudara, ya, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi segala keadaan yang tidak baik dalam hidup kita? Untuk kita tetap memiliki pengharapan, iman, pengharapan dan kasih, ya, kepada Tuhan. Hari ini saya bicara tentang pengharapan. Yang ketiga, ikuti petunjuk firman Tuhan. Firman itu jangan hanya dipegang, tapi dilakukan, diikuti petunjuknya. Bahwa firman Tuhan bagi kita dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman Tuhan itu petunjuk yang menuntun kita kepada kehidupan yang sangat baik, kehidupan yang sejahtera, yang sukacita, kehidupan yang beruntung dan berhasil, yang diberkati. Amin. Orang yang mendengar baik-baik suara Tuhan Allahnya dalam Ulangan pasal 28, ya, ayat yang pertama. Ulangan pasal 28 ayat pertama, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Perhatikan baik-baik. Firman Tuhan bukan hanya dihafalkan, bukan hanya dipegang, tapi dilakukan dalam praktek hidup, maka hal ini akan terjadi. Ya, saudara akan diangkat di atas segala bangsa yang ada di sekeliling saudara. Yang siap diangkat Tuhan, lambaikan tangan saudara. Ya, diangkat di atas segala bangsa, diberkati oleh Tuhan.
Ya. So, kasih Tuhan, apa kita dengar kembali kepada Yeremia pasal 29 tadi, ayat 4 sampai 6 tadi ya. Yeremia pasal 29, ini perintahnya kepada umat Tuhan yang waktu itu masuk dalam pembuangan. Ya, ayat 4. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada segala orang buangan yang diangkat ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Perhatikan, doa saya untuk jemaat GBI Bukit Sion tetap, sekalipun tujuan kita adalah nanti masuk surga, tapi saya berdoa supaya jemaat ini punya rumah mereka masing-masing di Denpasar. Dengar baik-baik ya. Dan saya percaya sekalipun hari ini saudara mungkin tidak, rasanya tidak masuk akal, tidak ada pijaan Pak, tidak ada bagaimana sebagainya. Kalau saudara percaya firman Tuhan ya, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Amin. Dalam kitab Ayub pasal yang ke-42 itu ya, ayat berapa itu? Ayub pasal 42 ayat yang ke-2 atau yang ke-5 ya. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal ya, ayat 2 ya. Kau tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kasih Tuhan ya. Kemudian tidak ada ya apa yang kita yakini, yang kita percaya ya dari janji firman Tuhan yang kita lakukan itu yang tidak memberikan hasil yang baik kepada kita. Semua itu akan mendatangkan hasil yang baik untuk saya dan saudara. Perintahnya jelas pada waktu itu, dirikanlah bagimu rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Mereka berpikir agak lama pasti pembuangan ini. Ya sudahlah, wes nganggur-nganggur aja, tidur-tiduran aja, males-malesan aja, ya. Tuhan tidak mau begini. Amin. Firman Tuhan mengajar kepada kita, barang siapa yang tidak bekerja, janganlah ia makan. Ya. Tuhan mengajar kita untuk kita ini terus bekerja. Selama hari masih siang, bekerjalah. Ya kan? Jangan berpikir bahwa besok mau kiamat. Ya. Ya, masa depan masih panjang. Lakukanlah segala segala hal ini dengan sebaik-baiknya. Rancangkan dan lakukan segala hal dengan sebaik-baiknya. Saudara jangan putus asa. Amin. Iya. Kalau dalam bahasa Cina, ya itu apa itu istilahnya? Apa itu namanya ya? Masalah itu ya? Ya itu disebut WJ apa? Saya lupa saudara. WJ ya, WJ ya. Ya, WJ itu adalah apa nih namanya, kekacauan dan kesempatan gitu ya. Di mana ada kekacauan, di mana ada masalah, selalu ada kesempatan. Ya. Jadi pakailah ya keadaan yang mungkin saja serba ada pergumulan ya. Ya, dengar baik-baik firman Tuhan. Tetap lakukan apa yang menjadi tugas kita bagian kita. Saya sebagai gembala, saya melakukan apa yang menjadi tugas saya, mempersiapkan umat Tuhan, ya, membimbing umat Tuhan, mempersiapkan generasi berikutnya nanti, ya, untuk menjadi seperti apa yang Tuhan tanamkan dalam hati saya, ya tak? Nah, demikian pula dengan kita semuanya, lakukan yang terbaik. Ya, apa yang kita kerjakan, yang masih sekolah terus sekolah. Jangan gara-gara sekolah daring sekarang ini mahal sekolah, ya, atau seperti sekolah tapi tidak mau belajar, amin. Padahal sudah disiapkan, ya, apa namanya, fasilitasnya, saudara, ya, baik untuk internet dan sebagainya.
hanya untuk nonton YouTube saja. Waduh, saudara, ini repot, saudara itu, ya. Bahkan, saudara perhatikan, ya, ya. Mari kita juga berusaha menciptakan keadaan menjadi lebih baik. Ya. Dalam Mazmur pasal 37 ayat 34 sampai berikutnya, Mazmur 37 ayat 34 sampai berikutnya, ya. Saya akan bacakan untuk saudara semuanya. Demikian firman Tuhan. Nanti kalau Tuhan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Dan kau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Tetapi aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Ayat 39 kita baca bersama-sama, 23. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Perhatikan, ya. Nah, jadi mari kita menciptakan suasana yang lebih baik. Kita membawa damai kepada lingkungan. Ya, ini waktunya untuk kita ini bertindak, membawa damai, bahkan bukan memberikan pengharapan untuk diri sendiri, juga membangkitkan pengharapan kepada lingkungan kita, memberikan pengaruh kepada banyak orang yang ada di sekeliling kita, saudara. Bahwa ada masa depan, ada, ada pengharapan untuk masa depan setiap orang. Ini waktunya gereja bangkit untuk menjadi terang. Ya, kapan terang itu diperlukan? Ketika terjadi kegelapan, baru pelita itu akan sangat diperlukan, sangat berarti. Ketika terjadi kekacauan, maka orang Kristen harus bisa menjadi terang, tetap tenang dalam menghadapi apapun, ya toh? Tidak terbawa arus ke sana kemari, ya toh? Tidak melakukan hal-hal yang negatif, tapi tetap positif, bahkan memelihara damai sejahtera, bahkan membawa damai sejahtera bagi banyak orang. Kenapa? Tetap percaya kepada Tuhan, berpegang pada Tuhan, dan yang berikutnya melakukan perintah firman Tuhan. Ya, bahkan di sini katakan pada Yeremia pasal 29 ayat yang berikutnya tadi, ya, ambillah bagimu, ya, haleluya. Ya, bagi yang sudah waktunya mengambil, ya, saya ajak membaca ayat firman Tuhan ini, ya. Ayat yang ke-6, 2, 3. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Yang sudah waktunya mengambil istri, ambillah istri, amin. Jangan terlambat. Ya mau kiamat, cepet-cepet ambil istri. Ambillah istri, ya. Tapi jangan istri tetanggamu. Ya, tentu yang perempuan yang masih belum punya, ya, calon, belum punya istri, ya, banyak masih, ya. Jangan nabung-nabung. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ya. Normal hidup ini, amin. Ya. Kemudian yang berikutnya, ambillah istri bagi anak-anakmu laki-laki dan carikan suami bagi anakmu perempuan. Kadang-kadang kembali juga mikirkan, saudara, ya. Bahkan ada yang saya carikan sampai ke Solo, saya telepon. Mana ini? Begitu tak kirim fotonya, enggak Pak. Ya, akhirnya tak carikan kemana kadang-kadang, ya. Kapan hari itu begitu tak temukan, ya tak kasih. Iseng-iseng aja saya kadang-kadang, saudara. Kadang-kadang gembala juga jadi mak comblang. Ya, saya lihat ada anak pemuda yang sudah di atas, dia kepala 3, ya, anak
perempuan juga begitu, kok santai-santai, tak kasih nomornya. Habis kasih nomornya langsung, wah udah cocok saya. Terus kan saya yang kasih nomor. Minggu depan datang gue pengen mesra sekali ya. Habis itu Pak, cepet Pak, ya, cepet dinikahkan. Ya nggak apa-apa, cepet dinikahkan. Amin. Iya. Apalagi sekarang masa COVID ini biaya pernikahan ringan, amin. Iya. Nggak perlu saudara nyewa hotel. Gitu. Ya masak soto aja Bu Gembala, masak soto sini bisa. Nah, ya dong. Nanti saudara modalnya bisa pakai untuk membangun rumah tangga saudara. Kenapa ada dirayakan masa COVID ya? Saya kasih dalam Tuhan ya. Nah ini hal yang harus kita kerjakan. Yang pertama, menghadapi situasi ini, kuasai diri dan tenang. Jangan terbawa arus ya. Ya tetap dekat Tuhan ya. Mendekat, bahkan lebih dekat pada Tuhan. Kemudian berpegang pada firman Tuhan. Berpegang ya. Jangan sampai firman itu lari dari hidup kita. Kemudian mari bersama-sama kita lakukan firman Tuhan. Menjadi pelaku. Jangan menjadi penonton saja. Ya. Jangan mau saudara jadi sebut penonton yang budiman. Orang lain dapat kesaksian yang luar biasa, saudara hanya menjadi pendengar yang budiman. Tiba waktunya saudara menjadi pelaku firman Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami berkat Tuhan, amin. Itu janji Tuhan kok. Kekristenan itu adalah kehidupan. Ya, kekristenan adalah pengalaman hidup yang baik. Tuhan Yesus memberkati.